Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para pemirsa, khususnya penyimak mata kuliah Ulumul Quran pada pertemuan kedua yang terkait pembahasan makna jam'ul Quran serta jam'ul Quran dari masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, dan masa setelah Khulafaur Rasyidin, bagaimana jam'ul Qurannya. Nah, untuk itu makna jam'ul Quran disampaikan oleh Ahmad Hendri Hidayat dari lokal A, Muhammad Nurhalis dari lokal B. Sedangkan jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Abdul Majid dari lokal A dan Muhammad Kurniawan dari lokal B. Adapun jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin disampaikan oleh Agus Salim dari lokal A dan Muhammad Rizky Reza dari lokal B. Selanjutnya jam'ul Quran setelah Khulafaur Rasyidin ini disampaikan oleh Muhammad Rijal Al-Khairi dari lokal B. Selamat menyaksikan cuplikan presentasi mereka. Untuk lebih jelasnya memang harus kita bahas, harus kita baca dari makalah yang dibagikan di websitenya @linksipima, hasil karya para presenter pertemuan kedua kali ini. Selamat menyaksikan cuplikan presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Selanjutnya komentar dari para pemirsa semua sangat kami harapkan demi membangun kemampuan adik-adik mahasiswa dalam menggunakan media dan berbicara di depan umum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hendri Hidayat, NIM 20.04.068880, Prodi PAI, mata kuliah Ulumul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Setelah kita masuki tentang makna jam'ul Quran, pendahuluan. Secara perjalanannya, pembukuan Al-Quran memang tidak sekompleks pembukuan hadis. Namun bukan berarti bahwa proses kodifikasi Al-Quran tidak menarik untuk dikaji. Dalam hal ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Al-Quran yang ada sampai saat ini masih asli? Dan bagaimanakah susunan Al-Quran yang sebenarnya? Apakah ada standar baku susunan Al-Quran yang dipakai umat Islam sebelum dibukukannya Al-Quran? Dan lain-lain. Al-Quran dalam pengertiannya sebagai sebuah kitab yang tertulis di dalamnya berbahasa Arab oleh umat Islam dianggap sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Proses kodifikasinya tidak lagi normatif melainkan sangat historis karena terkait dengan berbagai macam sosial, politik, dan lain-lain, sehingga selalu layak untuk dipertanyakan dan dibahas kapanpun, dimanapun, dan bahkan oleh siapapun. Pengumpulan dan penyusunan Al-Quran dalam bentuk seperti saat ini tidak terjadi dalam satu masa saja, tapi berlangsung beberapa tahun atas upaya beberapa orang dan berbagai kelompok. Cara dahulu dalam menjaga Al-Quran pada masa Nabi dan sahabat adalah dengan cara dihafal. Hal ini selain karena masih banyak sahabat yang buta huruf, juga karena hafalan para sahabat orang-orang Arab ketika itu terkenal sangat kuat. Bisa dimaklumi jika pencatatan Al-Quran pada masa sahabat belum dilakukan, karena dari segi teknis alat-alat tulis ketika itu masih sangat sederhana. Bahkan tempat menulis berasal dari pelepah-pelepah kurma dan tulang belulang.
Seiring dengan berjalannya waktu pada masa Rasulullah hingga kepada periode khalifah-khalifah sesudahnya, masing-masing dia memiliki cara metode dalam memelihara Al-Quran, khususnya aspek sejarah dari proses pengumpulan Al-Quran pada masa setelah Rasulullah SAW, yaitu pada masa sahabat dan sesudahnya. Kepada definisi Al-Quran yang sebelumnya telah disepakati oleh para ulama. Al-Quran adalah kalam Allah yang berupa mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukil kepada kita secara mutawatir, serta dinilai beribadah ketika membacanya. Maka materi Al-Quran yang merupakan mukjizat itu sampai kepada kita melalui proses penukilan, bukan periwayatan. Dengan begitu diartikan dengan memindahkan materi yang sama dari sumber asli ke dalam mushaf. Karena itu pengumpulan Al-Quran itu tidak lain merupakan bentuk penghafalan Al-Quran di dada dan penulisannya dalam lembaran, sebab dua realitas inilah yang mencerminkan proses penukilan materi Al-Quran. Dua realitas penghafalan Al-Quran di dada dan penulisannya dalam lembaran ini secara real telah berlangsung dari kurun ke kurun sejak Rasul hingga kini dan bahkan hari kiamat. Ditinjau dari segi bahasa, Al-Jum'ul berasal dari kata Jam'ul Yajma'u yang artinya mengumpulkan. Sedangkan pengertian Jam'ul secara terminologi, para ulama berbeda pendapat. Menurut Az-Zarqani, Jam'ul Quran mengandung dua pengertian. Pertama, mengandung makna menghafal Al-Quran dalam hati, dan yang kedua yaitu menuliskan huruf demi huruf dalam ayat demi ayat yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, maksud dari Jam'ul Quran adalah menghimpun Al-Quran dalam hati atau menghafal Al-Quran. Jam'ul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab, tepatnya diturunkan Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas sebagaimana kertas yang dikenal sekarang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dinyatakan sebagai nabi yang ummi, yang berarti tidak pandai membaca dan menulis. Buta huruf bangsa Arab pada saat itu dan keummian Nabi Muhammad SAW dengan tegas disebut dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu artinya dialah Allah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka itu sebelumnya benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kedatipun bangsa Arab pada saat itu masih tergolong buta huruf pada awal penurunan Al-Quran, tetapi mereka dikenal memiliki daya ingat yang sangat kuat, sedikit atau bahkan sangat Dan itu sedikit dari pengertian Jam'ul Al-Quran. Ya, jadi kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Jam'ul Al-Quran pada masa Nabi. Pembukuan Al-Quran tidak memiliki hubungan satu sama salah satu nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Maksudnya Al-Quran masih berupa kalamullah Allah ketika masih belum diturunkan. Malaikat Jibril turun dan menyampaikan kepada Rasulullah dengan membaca Al-Quran menggunakan suaranya sehingga masuk ke hati sanubari Rasulullah dan tersimpan abadi. Maksud
di sini ialah merupakan kalamullah Allah yang masih belum kita ketahui sekarang ini, yang seperti Al-Quran pada umumnya, yaitu berupa tulisan-tulisan Arab yang sudah dibukukan dulu, bahwa wahyu merupakan hubungan gaib yang tersembunyi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para utusannya yang secara umum memiliki 3 bentuk. Yang pertama, dengan cara menambahkan makna isi Al-Quran tersebut ke dalam hati Rasulullah. Kedua, menyampaikan wahyu kepada Rasulullah dari balik hijab. Maksud dari balik hijab ini ialah meskipun tidak terlihat, tapi suaranya itu masih terdengar jelas. Bagaimana dengan Nabi Musa yang berada di tengah hutan dan masih bisa mendengar suara kalam Allah. Wahyu yang diterima pada waktanya dipelihara dari kemusnahan dengan 2 cara, yaitu diantaranya menyimpannya ke dalam dada manusia atau yang bisa dikatakan menghafalnya. Kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Tentang Jamul Quran masa Khulafa Rasyidin. As-Sabanu adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mashahib dan membacanya bernilai ibadah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Pada masa Abu Bakar, sepeninggal Rasulullah SAW, kaum muslimin melakukan konsensus untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Nabi. Pada awal masa pemerintahan Abu Bakar terjadi kekacauan oleh Musailamah Al-Kadzab beserta pengikut-pengikutnya. Mereka menolak membayar zakat dan murtad dari Islam. Pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid segera menumpas gerakan ini. Peristiwa tersebut terjadi di Yamamah tahun 12 Hijriah. Akibatnya, banyak sahabat yang gugur, termasuk 70 orang yang diyakini telah hafal Al-Quran. Peristiwa tersebut menggugah hati Umar bin Khattab untuk meminta kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar Al-Quran segera dikumpulkan. Walaupun pada awalnya beliau menolak dengan alasan bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, namun Umar meyakinkannya dengan alasan bahwa pembukuan tersebut adalah hal yang baik dan sangat penting. Setelah Abu Bakar merasa yakin dengan keputusannya tersebut, maka diutuslah Zaid bin Sabit untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Pemilihan Zaid sebagai orang yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Quran menurut beberapa ahli ilmu Al-Quran didasari oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah Zaid adalah seorang yang cerdas, masih muda dan tidak memilikinya. Beliau menolak dengan alasan bahwa hal tersebut bukanlah perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, namun Umar meyakinkannya dengan alasan bahwa pembukuan tersebut adalah hal yang baik dan sangat penting. Setelah Abu Bakar merasa yakin dengan keputusannya tersebut, maka diutuslah Zaid bin Sabit untuk mulai mengumpulkan Al-Quran. Pemilihan Zaid sebagai orang yang ditugasi untuk mengumpulkan Al-Quran menurut beberapa ahli ilmu Al-Quran didasari oleh beberapa alasan. Di antaranya adalah Zaid adalah seorang yang cerdas, masih muda dan tidak memiliki sifat tercela. Selain itu, peranannya sebagai penulis wahyu di masa Rasulullah menjadi alasan yang mendasari pemilihannya. Dalam pengumpulan Al-Quran, Zaid menggunakan metode yang sangat teliti berdasarkan arahan yang diberikan oleh Abu Bakar dan Umar. Selama pengumpulan tersebut, Zaid tidak semerta-merta mengandalkan hafalan yang dimilikinya, tidak juga dengan apa yang telah ditulisnya maupun yang telah didengarnya.
Dalam pengumpulan tersebut, Zaid menggunakan dua rujukan utama, yaitu 1. Berdasarkan ayat yang telah ditulis di hadapan Rasulullah dan telah disaksikan langsung oleh beliau. 2. Ayat yang dihafal dan ditulis dalam lembaran dengan menyertakan dua saksi yang adil yang menyaksikan bahwa ayat tersebut telah benar-benar ditulis di hadapan Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan disaksikan oleh dua orang adalah bahwa hal itu merupakan sesuatu yang ditulis bagaimana bentuk yang dengannya Al-Quran telah diturunkan, atau bahwa yang ditulis itu memang telah ditulis di depan Rasulullah SAW. Tujuan dari penyertaan syarat tersebut adalah agar Al-Quran tersebut tidak ditulis dengan tulisan yang sama dengan yang ditulis di depan Rasulullah. Karena itu, kesaksian tersebut bukanlah kesaksian atas Al-Quran, karena hal itu tidak perlu diragukan, mengingat jumlah para penghafal dan pembacanya sangat banyak. Namun, kesaksian yang dimaksud di sini adalah kesaksian atas tulisan yang ditulis di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara itulah penulisan tersebut telah selesai dengan sempurna hingga terkumpul dalam lembaran yang diikat dengan benang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebagian riwayat, inilah peranan yang dimainkan oleh Zaid bin Sabit. Di sini ada kesalahan pengetikan. Maksudnya ini B. Jam'ul Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan punya motif berbeda dengan pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Jika motif Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran karena khawatir akan hilangnya materi yang ditulis tadi sebagai akibat dari banyaknya para penghafal dan pembaca yang telah meninggal dunia, maka motif Utsman adalah karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai ragam bacaan. Pada masa Utsman ini Islam telah tersebar luas dan kaum muslimin telah hidup berpencar di berbagai pelosok. Di berbagai daerah telah terkenal qiraat sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada penduduk setempat. Penduduk Syam memakai qiraat Ubay bin Ka'ab, penduduk Kufah memakai qiraat Abdullah bin Mas'ud, penduduk di wilayah lainnya menggunakan qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Tidak jarang terjadi pertentangan mengenai masalah bacaan di kalangan pengikut sahabat-sahabat tersebut, hingga kemudian pertentangan tersebut memuncak menjadi perpecahan di kalangan muslimin sendiri. Kondisi semacam ini kemudian didengar oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Hudzaifah mengetahui hal tersebut, maka dengan segera mungkin beliau melaporkannya kepada Khalifah Utsman agar segera ditindaklanjuti. Setelah mendapat laporan tersebut, Utsman segera mengirim surat kepada Hafsah yang berisikan perintah untuk memberikan Al-Quran yang telah dibukukan Zaid sebelumnya untuk kemudian diperbanyak dan disebarluaskan ke seluruh penjuru. Untuk membukukan Al-Quran tersebut, Utsman mengutus 4 orang sahabat. Untuk pembukuan Al-Quran dari keempat orang tersebut, 3 diantaranya adalah Muhajirin dan 1 orang lain adalah kaum Ansar. Orang tersebut adalah Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Dalam melakukan pembukuan tersebut, keempat orang tersebut berpegang pada arahan dari Utsman, yaitu 1.
menjadikan mushaf Abu Bakar yang telah dibukukan oleh Zaid bin Sabit sebagai acuan pokok dan sumber utama dalam penulisan Al-Quran. 2. Mengacu pada mushaf Abu Bakar tersebut dalam hal penulisan dan urutan, dan apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan para anggota panitia, maka mengacu berdasarkan dialog Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialog Quraisy. 3. Dan Al-Quran tidak ditulis kecuali berdasarkan persetujuan antara para panitia dan para sahabat. Bersepakat bahwa Al-Quran yang telah dibukukan tersebut sebagai Al-Quran sebagaimana yang diturunkan kepada Rasulullah. Usaha yang dilakukan oleh Utsman tersebut mendapat apresiasi yang sangat di kalangan sahabat, hingga hasil dari usaha tersebut mendapat pengakuan dari kalangan sahabat, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran yang dikumpulkan oleh Utsman tersebut telah sesuai dan sama persis dengan Al-Quran yang ada pada masa Nabi Muhammad, baik dari segi urutan ayat, tertibul ayat, maupun urutan surah, tertibus suwar, maupun qiraatnya. Mushaf Utsman yang telah mendapatkan pengakuan dari para sahabat tersebut kemudian disebar dan menjadi pegangan dalam penulisan Al-Quran hingga saat ini, yang dikenal dengan mushaf atau Rasm Utsmani. Untuk kesimpulannya, 1. Pembukuan Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar didasari oleh kekhawatiran Al-Quran akan hilang jika tidak dikumpulkan, karena telah banyak para qari-qari yang meninggal dan mushaf Al-Quran masih berceceran. Atas desakan Umar, akhirnya Abu Bakar berkenan untuk membukukannya dengan memerintahkan Zaid untuk membukukan Al-Quran. 2. Pembukuan Al-Quran yang dilakukan pada masa Utsman didasari oleh perpecahan di kalangan sahabat akibat perbedaan bacaan yang mereka gunakan, sehingga Utsman memerintahkan untuk membukukan ulang mushaf yang sudah ada di masa Abu Bakar dan menyebarluaskan di seluruh penjuru. Untuk melakukan tugas tersebut, Utsman memerintahkan 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Als, Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Usaha lanjutan dalam penyempurnaan mushaf Utsmani. Dalam perkembangan selanjutnya, semakin besar perhatian orang pada usaha memudahkan penulisan Al-Quran. Upaya ke arah itu melalui berbagai macam bentuk, antara lain: 1. Penyusunan titik-titik yang dibentuk menjadi gambar untuk penghias mushaf dan dilakukan pertama kali oleh Khalil. Dia juga seorang yang pertama membuat tanda baca hamzah, tasdid, ghaum, dan ishmam. Pada akhir abad Hijriah, penulisan mushaf telah mencapai puncak keindahannya. Kaum muslimin berlomba-lomba menulis mushaf dengan tulisan khat seindah mungkin. Begitu juga dalam hal menciptakan tanda baca yang khas. Misalnya, huruf yang dibaca musyaddah diberikan tanda seperti bentuk busur. Alif wasal diberi lekuk di atasnya, di bawahnya atau di tengahnya sesuai dengan harakah huruf sebelumnya. Apakah fathah, kasrah, atau dhammah? Setelah banyak orang menandai mushafnya dengan berbagai tanda untuk memisahkan ayat yang satu dengan yang lain, lalu mereka semakin berani mencantumkan nama-nama surah, jumlah ayat, keterangan yang menunjukkan surah itu Makkiyah atau Madiniyah pada tiap awal surah, serta kode-kode yang menunjukkan permulaan ayat dan tanda-tanda wakaf. 4. Pembagian ayat-ayat dalam beberapa bagian dan kelompok. Untuk membenarkan langkah tersebut, mereka mencari dalil-dalil dari berbagai riwayat masa lalu. Al-Kasyaf mengatakan mengenai pengelompokan tahzib dan pembagian takziah ayat-ayat Al-Quran, sebelum itu memang sudah dilakukan orang dan
sudah dikenal, yaitu dibagi menjadi 30 bagian atau 30 juz. Sebagaimana yang berada di tempat-tempat pengajian dan lain-lain. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan Ibnu Majah masing-masing mengetengahkan sebuah riwayat berasal dari Aus bin Hawziyah bahwa Rasulullah semasa hidupnya pernah bertanya kepada para sahabat, bagaimanakah cara kalian mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran? Mereka menjawab 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan kelompok mufassal dari Ka'ab hingga tamat. Proses pencetakan mushaf Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kitab sucinya tersebar luas ke semua pelosok dunia. Ketika mushaf masih ditulis tangan, percetakan mushaf pun mengalami beberapa kali perbaikan bentuk dan keindahannya. Percetakan mushaf Al-Quran yang pernah dilakukan dari generasi ke generasi adalah sebagai berikut. Pertama kali Al-Quran dicetak di kota Bandukia, Venesia di Italia Utara sekitar tahun 1530 Masehi. Begitu mushaf cetakan itu muncul, perusahaan gereja segera mengeluarkan pemerintah pembesminya. Yang kedua, kemudian pada 1694 Hinkelmann mencetak mushaf di kota Hamburg. 3. Beberapa tahun kemudian, tahun 1698, Emmerich juga mengikuti jejak Hinkelmann, mencetak mushaf di kota Padova di Italia Utara. Sayang sekali tidak satu pun dari mushaf yang dicetak itu ada bekasnya atau dikenal orang dalam dunia Islam. Yang keempat, pada tahun 1787 Masehi berdirilah Pertukaran Islam yang dalam arti sebenarnya di kota Saint Petersburg. Usia yang percetakan yang didirikan oleh Maulaya Utsman Sultan Ottoman Turki, dan muncul lagi percetakan seperti itu di Kazan. Kelima, terdapat penerbitan 2 buah mushaf cetakan Iran. Sebuah dicetak di Teheran 1828 Masehi dan yang lainnya di Tiberias tahun 1833 Masehi. Setelah itu pada tahun 1834 Masehi, Flügel mendirikan percetakan khusus untuk mencetak mushaf di Leipzig. Cetakan Leipzig itu disambut hangat oleh banyak orang Eropa karena cara penulisannya yang baru dan mudah dibaca. Kan tetapi mushaf tersebut tidak memperoleh kesuksesan di dunia Islam. Beberapa lama kemudian di India muncul beberapa mushaf yang dicetak. Mulai tahun 1877 Masehi, Al-Asitana atau pusat pemerintahan Turki menaruh perhatian pada masalah yang besar itu. Tidak lama kemudian terjadi peristiwa yang mengembirakan di samping artinya yang memang sangat besar, yaitu ketika di Kairo muncul Al-Quran dalam bentuk yang mungil, indah dan halus. Mushaf tersebut dicetak dan diterbitkan tahun 1923 Masehi di bawah pengawasan Syekhul Azhar, Rektor Universitas Al-Azhar, dan diakui serta disahkan oleh sebuah panitia khusus yang dibentuk oleh Raja Fuad I. Mushaf tersebut ditulis dan disusun sesuai dengan riwayat Hafs mengenai qiraat Asim. Seluruh dunia Islam menyambut dan menerima baik mushaf tersebut hingga tiap tahun dicetak berjuta-juta eksemplar banyaknya, dan merupakan mushaf satu-satunya yang beredar di kalangan umat Islam karena semua ulama di berbagai pelosok dunia dengan bulat mengakui kecermatan yang sempurna baik dekorasi maupun tulisannya. Bagian ketiga, penutup. Kesimpulan,
Dari berbagai penjelasan yang telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Upaya peletakan dasar-dasar bagi tanda-tanda Al-Quran dilakukan oleh beberapa ulama yang kesempurnaannya tidak dicapai selama satu generasi, melainkan melalui beberapa generasi. Sedangkan Abu Al-Aswad Ad-Duali sendiri hanyalah merupakan sebuah mata rantai pertama dalam proses penyempurnaan Qasim Utsmani menuju kemudahan dalam cara membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, usaha-usaha yang dicapai dalam menyempurnakan Mushaf Utsmani adalah sebagai berikut. A. Pemberian tanda baca titik syafa kaum muslimin berlomba. Yang B. Kaum muslimin berlomba menulis mushaf dengan tulisan khat seindah mungkin. Begitu juga dengan hal menciptakan tanda baca yang khas. C. Membuat tanda untuk memisahkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Lalu mereka semakin berani mencantumkan nama-nama surah, jumlah ayat, keterangan yang menunjukkan surah itu Makkiyah atau Madaniyah. Maka pada tiap awal surah serta kode-kode yang menunjukkan permulaan ayat dan tanda-tanda wakaf. D. Pembagian ayat-ayat dalam beberapa bagian juz dan kelompok. 3. Proses pencetakan Al-Quran dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan sampai pada peristiwa yang menggembirakan. Di samping artinya yang memang sangat besar, yaitu ketika di Kairo muncul Al-Quran dalam bentuk yang indah dan halus. Demikianlah cuplikan presentasi kawan-kawan pada pertemuan kedua terkait makna Jam'ul Quran pada masa Nabi, Jam'ul Quran pada masa Khulafaur Rasyidin, serta Jam'ul Quran setelah Khulafaur Rasyidin hingga Al-Quran sampai ke tangan kita. Mudah-mudahan cuplikan video ini dapat memberikan kita, menambah wawasan kepada kita terkait bagaimana pengumpulan Al-Quran dari masa ke masa. Saran dan kritiknya memang sangat kami harapkan, tapi sampaikanlah dengan bahasa yang halus dan beradab. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan sampaikan komentar Anda pada kolom komentar di bawah ini. Demikian kami mewakili adik-adik para presenter hari ini menyampaikan salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.